في الدين والدنيا والآخرة. ولني الله تعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا علماء العاملين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلمنا ومشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة بخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba safiyal haniyya wa habil ghani. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atal fahmi bi jahin nabiyyikal ma'sum. Ya Fattah ya 'Alim ya Fattah ya 'Alim ya Fattah ya 'Alim iftah 'alaina fathan qariba. Allahumma ilahil wara sahhil 'ala kulli man qara تصانيف الأدب ما تعسر نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah kita masih kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul di majlis kita dengan harapan dan doa senantiasa kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah bacaan maulid dan salat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta tawasul kita kepada auliya Allah. Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua, para guru kita, para orang tua kita, keluarga kita dari berbagai macam bala, wabah serta musibah. Allah angkat segala penyakit yang sedang menimpa orang tua kita, para guru kita, keluarga kita, diberikan sehat afiah, dan mudah-mudahan kita yang sehat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Risalatul Muawanah wa min amaratit takabbur, dan dari salah satu atau dari tanda-tanda sifat sombongnya seseorang kemarin kita katakan mahabbatut tasaddur fil majalis, ya, demen jadi orang yang berposisi dalam satu majlis, demen jadi orang yang terdepan, demen jadi ketua, ya, demen jadi orang yang terpandang. Ya, udah berkali-kali, 2-3 kali pertemuan kita bilang yang jadi masalah adalah cintanya dia terhadap viral, cintanya dia terhadap pujian, cintanya dia terhadap pandangan manusia. Ya, adapun ketika dia terpilih dari Allah viralin urusan orang. Ya, salah satu yang jadi pertanyaan di podcast itu kan, ya, nanyakan, ya, kenapa ya Habib bisa seviral ini, seberpengaruh ini, padahal ya, beliau nggak megang handphone, nggak pernah ngepost sendiri, nggak pernah ngedit videonya sendiri. Ya, tapi cuma bilang, ya kalau memang orang udah niatnya bantu Allah, bantu Nabi, kuatnya hubungan dia sama Allah sama Nabi, yang viralin Allah nggak ada yang bisa turunin. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal memviralkan dirinya sendiri, ya selama memang Allah nggak pengen viral dia tuh. Ya, tapi kalau orang yang nggak pengen viral dan Allah yang viralin, dia mau ngumpetnya gimana orang kenal? Ya, kita kenal namanya Uwais Al-Qarni kan, ya, orang yang udah hidup di atas gunung. Gak pernah bilang Uwais Al-Qarni, bahkan ketika Nabi bilang Uwais Al-Qarni, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali sampai nyari mana yang namanya Uwais Al-Qarni. Berarti kan gak pengen viral, sembunyi mah. Ya, bahkan sampai makannya aja dari sisa-sisa orang-orang yang dibuang, segitu ngumpetnya. Ketika Allah pengen bikin dia terkenal dari zaman Nabi, ya, dari setelah Nabi wafat diketemuin sama Sayyidina Umar sampai sekarang.
Ya, siapa yang nggak kenal nama Uwais Al-Qarni? Ya, bahkan banyak orang-orang yang menamakan anak-anaknya Uwais, berharap anaknya nantinya bisa berbakti seperti berbakti Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Bahkan dibilang ma'ruf fis sama, yang terkenal namanya di langit, walam yu'raf fil ard. Bahasanya nggak dikenal di bumi, tapi zamannya. Tapi setelah zamannya lewat, sekarang kita kenal semua. Ketika Allah pengen kenalin seseorang, sekarang ada yang bisa kompeten. Tapi kita pengen dikenal. Kita pengen dikenal, Allah nggak pengen kita dikenal. Mau kayak gimana? Kayak jadinya lucu malah. Pengen di depan orang lihatnya aneh, pengen terpandang orang lihatnya aneh, pengen nunjukin ini orang lihatnya aneh. Nggak ada enak-enak di mata seseorang. Tapi ketika orang nunjukin tawadhu'nya karena Allah, nunjukin ngumpetnya karena Allah, orang malah justru tertarik sama dia. Jika dia lihat Habib Mujtaba selama rihlanya Habib Umar nggak pernah kelihatan. Tapi orang nyari Habib Mujtaba mana? Nggak pernah kelihatan. Jarang kelihatan, padahal ada terus. Dan beliau yang menerjemahkan semua perkataan bahasa Indonesia yang terjadi di majlis itu. Nggak kelihatan, orang nyari. Tapi ada orang yang berusaha di depan sampai segala macam, mau salaman, mau gandeng mulu, mau ngawal mulu, gitu nggak lucu. Itu mau ngapain sih? Itu dia yang masalah, itu di mahabbatul tasaddurnya, pengennya terkenal, pengennya dipandang. Ya wal mahafil dan juga di setiap acara. Bataqaddum alal aqran, pengen ngerasa lebih baik dan ngebalap temennya. Ya kalau dari segi kebaikan, ya berharap pahalanya lebih banyak, tinggi-tinggian derajat di surga, nggak masalah. Tapi yang dimasalahin di sini ketika dibilang pengen lebih dari temannya adalah pengen lebih di pandangan manusia, bukan di pandangan Allah. Karena pandangan Allah nggak masalah. Maka kata Nabi, limit lihada falyamalin amilun. Limit lihada falyatanafasin mutanafisun, kata Nabi. Kalau buat masalah akhirat, nah kayak gini nih balapan di sini, kata Nabi. Kalau mau balapan, ya mau keren-kerenan di sini. Ya kayak dulu waktu tuh Hajinan pernah diremehin sama orang kan. Ditanya ilmu ente seberapa? Ente siapa? Anak siapa? Wah, dia jawab itu kalau mau main keren-kerenan ilmu. Kalau main keren-kerenan amal, main keren-kerenan amal. Mau main keren-kerenan istiqomah, itu baru. Emang di situ tempatnya balapan di situ. Jangan kita ninggalin duha, enggak, aku nggak mau duha, ntar gue jadi lebih baik dari orang lagi. Enggak, emang harus ngerasa pengen lebih baik dari temennya, dipandang sama orang lebih dari temennya, itu yang masalah. Ya sekali lagi, nyari dan perasaan pengen dipandang lebih baik oleh manusia daripada temannya yang lain, itu baru yang masalah. Tazkiyah dan nafas, ya sering muji dirinya sendiri. Ya muji dalam artian ngerasa suci sendiri kalau bahasa orang sekarang. Orang nggak mandang dia orang suci, orang nggak mandang dia orang baik, tapi dia sendiri aja muji-muji, saya orang baik, saya ikhlas, saya nggak sombong, saya nggak boleh puji, ikhlas nggak perlu disebutin, orang berasa ntar ikhlasnya gitu. Ikhlas nggak perlu disebutin, orang berasa ikhlasnya gitu. Apa namanya, tahu tuh nggak perlu disebutin, orang berasa tahu tuh gitu. Oh ada sih orang tahu, nggak usah ngapain. Bahwa tasyadduq watana alaiha wa tasyadduq fil kalam. Apalagi tanda orang sombong kalau ngomong maksain, maksa-maksa sok cakep omongannya. Harus keren kelihatan, harus formal, harus tata bahasanya bagus, sengaja banget. Makanya kita bilang, sampai sekarang nggak ada orang yang bisa nyamain Habib Munzir dalam tata cara bahasa ketika beliau ceramah dulu. Dan kita dengarnya nggak enak. Karena emang beliau bukan niru orang, dan beliau pertama kali pencetus itu kan. Yang beliau terjemahkan kata-kata itu, pemilihan bahasa Indonesianya dipilih karena memang Habib Umar ketika milih dalam bahasa Arabnya sama kayak gitu kata-katanya. Kata-kata yang menggambarkan keindahan banget gitu, anugerah, segala puji limpahan, wah itu jarang banget itu orang pakai itu. Lalu dari beliau orang ikutin. Bahkan dalam zikir jalalah, ya Allah, seling-seling ada. Ceramahnya kadang tuh beda, rasanya beda. Bukan kita menuduh yang lain gitu, tapi yang lain kan mau nggak mau memang karena mereka yang ngikutin Habib Munzir. Habib Munzir bukan bikinan sama sekali. Beliau nggak ngikutin orang sama sekali dan nggak pengen dibilang biar mirip kurang. Kalau kita mungkin begitu biar dibilang mirip Habib Munzir. Akhirnya beda rasanya. Habib Munzir emang pilihan beliau sendiri. Nggak pengen kayak gitu. Dia nggak pengen dibilang mirip kurang dan memang nggak ada sebelumnya kecuali gurunya. Tapi yang pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia baru beliau. Tasyadduq fil kalam, nggak ada kalau ngomong tuh harus banget.
Ya, ada orang-orang yang pengen memperlihatkan keindahan ilmunya ya dengan dengan ngatur tata cara bahasanya. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dulu pernah diledekin sama orang. Dia kalau ngajar tuh gaya tarim banget, kayak gini misalnya ngajar kayak bahasa Betawi ya udah gitu. Ya adeknya ya ngomong nggak perlu bagaimana keadaan seseorang nanti ketika beliau bertemu dengan Allah di akhirat, kita nggak ngomong gitu. Ngajar orang Betawi, orang-orang awam yang diajarin gitu. Diledekin sama orang. Dia ada orang ngomong akhrajtul qawafi min ma'adiniha wa ma'alayya in lam yafhabil baqar, kata beliau. Saya kalau ceramah karang ajar mah kayak gitu. Nahu sorof saya bagus. Ya saya bisa ngatur kata-kata itu seindah mungkin. Dan kalau saya udah ceramah pakai bahasa saya yang indah, jangan salahin saya kalau nanti para sapi pada nggak paham. Maksudnya sapi manusia tapi orang-orang bodoh gitu, orang-orang bloon gitu. Kalau ngomong pakai bahasa Arab nih, jangan salahin gua kalau tentang orang-orang bodoh yang nggak belajar nggak paham. Tapi dibandingkan sama Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau bilang, wadafantul qawaf wa taraktul qawaf fi ma'adiniha fa inna li maqsadan ayyafhamal baqar. Kata beliau, justru saya kebalik, saya sengaja ceramah tuh bahasanya begini nyantai, yang orang paham, nggak perlu nahu sorof, yang penting orang-orang awam paham. Kenapa Bang? Karena dalam dakwah saya pengen orang paham, bukan melihat saya keren. Bahkan kalau dia bilang nyindir, yang pertama nyindirkan orang-orang bodoh dibilang sapi. Kalau beliau enggak, kalau bisa sapi yang asli paham saya ngomong apa. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ya anaknya pulang nuntut ilmu ceramah. Pas ceramah ya orang-orang nungguin ngomong apa sih, kelar-kelar ya Allah, turun Nabi turun dah. Ya kita gitu, orang-orang brengsek gitu. Orang lagi ceramah ngikut-ngikut. Selesai. Kelar turun Nabi turun. Jelas kan ngomongnya gitu. Anaknya ngomong panjang dengan bahasa Arab, dengan hadis dan tafsir. Turun dia. Habis itu abaknya naik. Saya buka jalan pembukaan, cuma bilang, banyak di antara kita kayak orang yang habis beli ayam di pasar. Dia ngerasa itu ayam udah jadi miliknya, pas pengen dimakan ditinggal sebentar, tahu-tahu dibawa lari sama kucing. Nangis orang-orang, bahkan dalam sebuah riwayat sampai 70 orang pingsan dalam majlisnya dengan perkataan gitu loh. 70 orang pingsan dalam majlisnya gara-gara kata-kata itu doang. Ditanya, itu pahamnya apaan? Ada pahamnya, berarti kita bisa kapan aja dicabut nyawanya sama Allah. Itu pahamnya apa? Ada pahamnya, berapa banyak di antara kita yang udah ngumpulin amal apa segala macam, ngerasa dia bahkan masuk ke surga, lalai sedikit nih. Tahu-tahu karena sombongnya, karena lalainya, pahalanya dihapus sama Allah, nangis pingsan semuanya. Turun bapaknya nanya anaknya, Masir ya Abi Fidhani, ini rahasianya apa sih Pak? Kok antum bisa ceramah begitu dong? Orang lu pada nangis, anak berputar-putar kata biar kelihatan bagus, orang diem aja makan, justru mereka bosan. Ya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ma kharaja minal jinan, minal janan yadkhul ilal janan, wa ma kharaja minal lisan lam yujawizil adzan. Orang kalau ngomong dah dengan tawadhu'nya, dengan ikhlasnya karena Allah, dari hati masuk ke hati. Tapi kalau ngomongnya karena pengen kelihatan keindahan lisannya yang berbahasa indah, itu kuping aja nggak masuk, jangan hati, kupingnya nggak tembus. Ya itu, kayak ada orang-orang yang nggak ngerti ketika lawan bicaranya orang yang nggak terlalu tinggi pendidikannya masih ngerasa harus ngomong dengan bahasa-bahasa yang indah gitu, yang keren, yang orang nggak paham. Jadi kita nih masalah kredibilitas dan integritas itu itu ngomong sama anak SMP yang orang-orang alumni SMA ngomong kredibilitas integritas, gak ada yang paham mau ngapain. Enggak, harus biasa bahasa begitu, enggak forumnya beda. Makanya orang yang pintar, orang yang cerdas, yang bijak itu mengerti siapa lawan bicaranya, bukan maksa orang paham dengan gaya bicaranya. Buat tabajjuh bil aba, apalagi sombong. Makanya kita bilang sombong bisa berbagai hal. Kalau riya, ujub, itu biasanya dengan amal ibadah. Riya dengan sholatnya, riya dengan baca Qur'annya, riya dengan sholat puasanya. Itu riya tuh, harus pakai ibadah. Tapi kalau sombong, enggak. Sombong pakai apa aja? Pakai handphone. Bisa sombong kan? Bisa. Ya dari dulu kita bilang handphone mahal. Wah selalu dah tuh mereknya kelihatan kalau foto. Kameranya diperjelas. Ya kalau beli aja harus insya Allah dah.
Pakai motor bisa? Bisa. Pakai dandanan bisa? Bisa. Pakai tempat cukurnya bisa. Bukan gantengnya dia, tempat cukurnya. Lo nyukur di mana? Gitu. Apa namanya? Dari Yono. Aku lebar Joni Andrea. Dah yang Joni Andrea. Nah, di mua sekali motong doang 75, 80. Sampai kakek gunting juga. Kali 85, motong rambut pakai parang, baru kali pakai. Nah, ini gunting juga mau ngapain? Nggak biasa. Ya kalau pakai baju gitu, mereka makan. Nah, biasa pokok begitu gerah badan gue. Ya nggak gatal di badan. Kalau bukan kaos-kaos distro, ya jeans yang 1 juta, 2 juta, nggak enak dipakainya. Ya warnanya nggak begini, bentuknya nggak begini. Elastis katanya kalau levis 2 juta, jeans 2 juta nih bahannya elastis. Enggak sih pakai celana karet, jangan pakai jeans. Enak baru. Nah, lu sombong pakai apa aja? Pakai apa? Pakai nasab bisa. Mana nggak siapa itu warna tua tuh. Dulu gue ini. Dulu bapak gue ini. Dulu sekarang jadi apa nih bang? Makanya Muhammad pernah ngomelin orang yang berbangga dengan abahnya. Apa kata Habib Muhammad? Innam tasduk fi tariqi abaik fa anta jubbah wal imamah waswar. Bulan. Ente kalau seandainya nggak ngikutin gaya abah ente dalam istiqomahnya, dakwahnya dan baiknya, jangan ngaku-ngaku. Ente itu cuma gambaran jubahnya, imamahnya doang. Hakikatnya nggak, hakikat abah ente nggak ada di ente. Wal ikhtiyar wa tabakhtur bil masyah. Gimana kelihatannya jalan? Kalau jalan nunjukin banget tengilnya selengean. Wala tamshi bil ardi marah. Jangan kalau jalan tuh belagu-belaguan tengil, matanya kalau lagi di acara, mukanya masya Allah. Kalau dikawal orang-orang yang ngikutin 80 orang gitu jalan, masya Allah. Akhirnya kemarin pas acara itu bener, pas dapat gitu kesempatan sedikit ngeliat jamaah dari panggung itu gimana rasanya. Pertanyaannya cuma satu, ini Abdul Umar gimana jaga hatinya, ceramah di sini banyak orang yang dengerin. Jamaah kita kan banyak yang di panggung, banyak yang di panggung. Kalau jamaah majlis kita itu MSG itu Darussalam, MSG Darussalam, semua majlis kita kalau digabungin bikin majlis di Monas kayak kemarin MR, semua di panggung. Ya ada di bawah enggak, semuanya di panggung. Penceramahnya, hadrohnya, hadirinnya juga di panggung. Habib ceramah, segitu banyaknya orang. Pas beliau maju ngangkat tangan, orang pada minta seakan-akan berkahnya, masya Allah. Bisa lu gimana caranya? Jarang kalau benar-benar hilang sombongnya, tawaduknya benar dari hati, nggak ada berhasil mulainya, masya Allah. Tuh lihat gemeter kita ngeliat jamaah tuh orang segitu banyak itu. Kalau itu nggak pakai lampu tuh, kalau pakai lampu tuh Monas nggak tahu kelihatan sampai mana itu orang-orang. Kok bisa gitu nyantai, nggak pernah ngeliat jalannya belagu gitu, jalan biasa ya, kayak tau kan, nggak ngeliat kanan kiri, ya nggak ngeliat tuh kanan kiri siapa yang ngeliat gue nih, siapa yang bakal salaman nih, nggak jalan aja. Ini baru video-video terakhir dia dari Thailand. Ya bahkan kemarin dapat kabar di Thailand, koper dia nyangkut 1 jam. Duduk di rumah penuh, di keluar dari apa namanya X-ray, dari keluar dari pemeriksaan koper, habis pemeriksaan paspor, duduk sendiri nungguin kopernya. Nggak biasa aja gitu, nggak kayak marah-marah. Gua Habib nih, Muslim berpengaruh nomor 1 di dunia, lu ribet-ribetin lagi nggak ada itu biasa santai duduk ngobrol sama orang. Duduknya jalannya semua nggak kelihatan sombong sama sekali. Watar keluar Pak bihukil ikhwan ma'amutolabatihim bil hukum. Apalagi terakhir yang tanda kesombongan kata Imam Haddad adalah tarkul wafa bil ikhwan. Ya nggak setia dengan hak-hak saudaranya. Ya kalau saudaranya punya hak jalan tuh jarang dipenuhi. Tapi giliran dia ngotot banget nuntut mulu. Orang sombong nih, hak orang nggak mau dipenuhi. Tapi giliran hak dia dari orang minta banget dipenuhi. Ya sehingga dia merasa ngapain? Maksudnya gitu, gambaran kata-katanya kelasan gue ngapain ngurusin dia? Dia gue iya. Ya nggak pernah ngurusin, nggak pernah perhatiin urusan orang, tapi urusannya beda dari perhatian gue. Ya seakan-akan di nomor 1 yang orang harusnya potong bagi dia nggak mau repot sama semua orang. Itu min amal berarti takabur. Itu tanda-tanda dari kesombongan. Fatarabtu. Apa namanya? Ada tadi baca hadis qudsi, masya Allah banget ya.
gambarannya lupa teksnya. Gambarannya kurang lebih banyak di antara kita yang dipengenin sama Allah buat ngedekat. Tapi kata Allah, dia nggak mau. Banyak di antara kita nih, ya Allah tuh pengen kita yang ngedekat ke Allah, dijauhin dunia, dibantu buat gampang masalah ibadahnya. Kita ibadahnya jadi males juga. Dunia udah dicegah sama Allah biar gak kena, dia ngejar juga. Ini sekarang kata Allah, gue pengen dia, ini gak mau gue. Kan tolong, apa hasilnya? Dari diri, gue tinggalin. Ya tinggalin sama Allah. Di antara kita yang hidup tapi kayak gitu, malah mirip hayatan akhir. Ya, tapi dia malah nggak pengen urusan akhirat, pengennya malah urusan dunia. Mudah-mudahan memberikan kita hidayah, bisa apa yang kita berikan kita keteguhan, keistiqomahan, terus kita sehat dan banyak syukur, dan mudah-mudahan Allah jaga para guru kita, jaga orang tua kita, keluarga kita, jaga kita semua kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Allah berikan kita dan mereka banyak umur dalam sehat afiat, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang sakit di antara kita, khususnya buat Umi ini masih kurang sehat, masih dirawat, dan orang tuanya hadirin dan keluarganya yang kurang sehat, dan semua di antara kita yang kurang sehat, mudah-mudahan diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan banyak umur dalam istiqomah dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan rezeki yang luas, yang barokah dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, mudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan nantinya Allah berikan kita husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi